Satu, dua, tiga. Selamat pagi pemirsa, kembali hadir bersama saya Maulana Aldi yang akan menyampaikan informasi kali ini mengenai bijak dalam bermedia sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi saat ini telah memicu keingintahuan masyarakat untuk mencari berbagai informasi. Media sosial merupakan sebuah wadah yang menyediakan berbagai informasi, namun bukan hanya itu, media sosial juga merupakan sebuah tempat untuk belajar dan bersosialisasi. Namun masih banyak masyarakat yang tidak bijak dalam bersosial media, seperti contoh yang baru-baru ini terjadi adalah kasus penipuan berkedok tes swab PCR palsu yang beredar di sebuah sosial media, dan masih banyak contoh kasus lainnya yang melibatkan penipuan, pencemaran nama baik, hoaks, dan berbagai kasus lainnya yang terjadi di sosial media. Maka dari itu, pemerintah akhirnya menetapkan aturan mengenai etika dalam bermedia sosial yang diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam hal tersebut, terdapat 4 pasal yang mengatur etika dalam bermedia sosial. Yang pertama ada pasal 27 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Lalu pasal 28 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Lalu pasal 29 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dan yang terakhir pasal 30 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik, melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Selain harus adanya etika dalam penggunaan media sosial, terdapat pula dampak yang ditimbulkan. Mulai dari dampak positif dalam bermedia sosial, yang pertama adalah kita bisa mendapatkan berbagai informasi. Yang kedua adalah dapat tetap saling menjaga silaturahmi antar teman dan keluarga tanpa memperdulikan jarak yang ada. Dan dampak yang terakhir adalah dapat mempermudah aktivitas yang dilakukan. Namun, selain dampak positif yang ada, terdapat pula dampak negatif dari penggunaan media sosial, yaitu terkait masalah privasi dan maraknya berita hoaks yang tersebar dalam media sosial. Selain itu juga membuat banyak orang memiliki kecanduan terhadap media sosial dan menjadikannya mereka ketergantungan, sehingga lupa waktu dan membuang waktu mereka hanya untuk mengakses media sosial yang belum tentu ada manfaatnya. Media sosial membawa pengaruh buruk dan baik dalam kehidupan. Media sosial termasuk kemajuan pesat dalam bidang informasi, teknologi membawa pengaruh baik jika orang-orang yang menggunakannya juga orang-orang yang baik. Tetapi, teknologi bisa menjadi ancaman pengaruh buruk jika yang menggunakannya orang-orang yang berniat buruk. Dan jika kita tidak dapat mengimbangi penggunaan media sosial sesuai dengan kebutuhan, akan berdampak buruk kepada diri sendiri dan orang lain. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita hari ini. Saya Maulana Aldi, mewakili seluruh tim yang bertugas. Selamat pagi, sampai jumpa.